Bismillah, hari ini Senin tanggal 25 Safar bertepatan dengan 7 Januari 2013. Kita lanjutkan kajian akidah dari Al-Mumti' Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Berkata Asy-Syaikh rahimahullah, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar kamu dilindungi dan dijaga oleh Allah baik di dunia dan di akhirat. Maka ini salah satu doa-doa yang dipanjatkan oleh muallif untuk kemaslahatan para pembaca. Maka dari ucapan yatawallaka, maka yatawallaka di sini asalnya dari fi'il mudhari' yatawalla, yang mana dia itu dari wazan fi'il madinya tafa'ala, yakni tawalla. Tafa'ala yakni tawalla. Kemudian fi'lun mudhari'nya yatawalla, yakni yang menjaga dan yang melindungi. Dan perlu diketahui di ilmu sharf bahwa wazan fi'il tafa'ala itu kebanyakan dipakai untuk tadarruj, dari bawah ke atas. Dan begitupun di sini di saat Syekh menyatakan ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjaga kamu dari bawah sampai atas. Apa itu? Dari dunia dan juga kelak di akhirat. Ini yang diinginkan oleh wazan tafa'ala, yakni yatawalla. Dan selain itu, Syekh di saat berdoa dengan yatawalla di sini menandakan bahwa Allah mempunyai sifat menjaga, melindungi dan sebagainya. Maka kita bisa katakan bahwa dari sifat ini kita bisa menyebutkan bahwa Allah itu mempunyai nama Al-Wali dan Al-Maula. Maka seperti kaidah di Ahlu Sunnah yang dulu kita lewati, setiap nama-nama Al-Asmaul Husna kita bisa dengan dalalah al-mutabaqah memberikan sifat kepada Allah dengan nama-nama yang baik tersebut. Seperti kita lewati di pelajaran yang lalu Al-Karim. Maka nama dari Allah Al-Karim, dan kita sebutkan juga sifat Allah itu Karam. Begitupun di sini. Di sini disebutkan bahwa sifat Allah itu menjaga dan melindungi hambanya di dunia dan di akhirat. Maka boleh juga kita mengambil dari fi'il tersebut atau sifat tersebut menjadi nama-nama bagi Allah. Maka dari nama-nama yang diambil dari yatawalla kepada Allah itu ada dua. Pertama Al-Wali, dan yang kedua Al-Maula. Seperti Allah sebutkan di dalam ayatnya yang lain, di dalam surat Asy-Syura ayat ke-28, Allah katakan wa huwal waliyul hamid, dan Allah lah yang maha menjaga dan yang maha melindungi dan yang maha terpuji. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir makna al-wali di sini huwa mutasarraf li khalqihi bima yanfa'uhum fi dunyahum wa ukhrahum. Bahwa Ibnu Katsir berkata makna al-wali di sini bahwa dia itu yang yatasarraf, yang dia itu mengatur sepenuhnya dari apa-apa yang bisa bermanfaat bagi makhluknya, baik di dunia mereka dan permasalahatan di akhirat mereka. Ini makna al-wali, dan ini dalil di dalam ayat Al-Quran, wa huwal wali adalah nama dari Asmaul Husna al-wali. Dan demikian juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Maka Allah adalah wali, pelindung, penjaga bagi orang-orang yang beriman, yang mana Allah keluarkan mereka dari kebodohan-kebodohan, kegelapan-kegelapan kesyirikan kepada an-nur, hidayah, nur al-Islam. Maka berkata Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya di saat menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu, bahwa Allah Subhanahu wa taala nasiruhum wa dhahiruhum yatawallahum bi'aunihi wa bitaufiqihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung mereka kaum muslimin dan penolong-penolong mereka kaum muslimin, dan mana Allah yatawallahum, Allah melindungi mereka dan membimbing mereka dengan pertolongannya dan dengan taufiknya. Adapun sifat ataupun nama yang kedua Al-Maula, seperti di dalam ayat yang lain, di dalam surat Muhammad Allah menyatakan
dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Maka makna maula di sini juga sama, bahwa Allah itu pelindung. Maka kita artikan, maka yang demikian itu bahwa sungguhnya Allah itu yang melindungi ataupun pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang kafir la maula lahum, tidak ada perlindungan bagi mereka. Ini dalil di dalam ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun di dalam hadis datang dari sahabi Zaid bin Arqam. Di saat di sini di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal hazmi wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakaha anta khairun man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Hadis ini adalah doa dari Nabi Muhammad SAW di mana dia meminta agar dilindungi dari kelemahan dan kemalasan dalam beribadah, dan al-jubn, takut terhadap kufar dan takut kepada musuh-musuhnya, wal bukhl, dan pelit dan bakhil, dan juga al-haram, yakni kebinasaan, dan juga adzabil qabri, dan azab di saat dikubur. Dan dia juga meminta kepada Allah agar menjadikan nafs dan hawa nafsu ini menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta dibersihkan dari nafs tersebut. Anta khairan man zakkaha, bahwa kamu wahai Allah sebaik-baiknya yang menjaga nafsu saya ini. Anta waliyaha wa maulaha, bahwa kamu itu waliyuha, yang mengaturnya dan yang menjaganya dari perbuatan-perbuatan yang buruk, wa maulaha, dan yang menjaganya dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang sesat dan sebagainya. Maka di sini menjadi pendalilan waliyuha wa maulaha, bahwa Allah itu pelindung dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dari hati-hati kita. Dan dari matan ini juga kita bisa mengambil faidah tentang bolehnya berdoa dengan nama-nama Allah dalam melafadzkan doa. Seperti di sini Syekh berdoa an yatawallaka fid dunya wal akhirah, di mana al-wali dan maula adalah nama dari Asmaul Husna. Maka dari sini kita ambil faidah tentang bolehnya berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Dan ini yang sangat dianjurkan di dalam syariat. Maka bagaimana caranya? Caranya kita mengambil dan memahami beberapa nama-nama Allah yang kita jadikan sebagai doa kita. Contohnya, di mana seseorang ingin meminta rezeki, ingin menikah, dan sebagainya, harus mempunyai uang dan sebagainya. Maka dia meminta kepada Allah agar dimudahkan rezeki kepadanya. Maka dia melihat dari nama Asmaul Husna, apa yang berhubungan dengan rezeki. Maka Allah menyatakan di dalam surat Az-Zariyat, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Disebutkan di sini bahwa dari asma Allah Al-Husna Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Ya sudah, kalau begitu kita pakai doa dengan kalimat Ar-Razzaq. Maka kita katakan misalnya dalam doa tersebut, ya Razzaq Allahumma rzuqni, ya Razzaq dzul quwwatil matin Allahumma rzuqni. Maka wahai Ar-Razzaq yang Maha pemberi rizki kepada hambanya, Allahumma rzuqni, wahai Allah berikanlah aku rizkimu yang banyak misalnya. Ini yang sangat dianjurkan di dalam syariah, dikarenakan di dalam syariah apa-apa dari nama Allah Subhanahu wa taala dengan dalalah mutabaqah menunjukkan kepada sifatnya yang mulia. Maka jika kita meminta kepada Allah dengan Asmaul Husna Ar-Razzaq, berarti kita mengetahui bahwa Allah itu mempunyai sifat Maha memberi rizki. Maka dianjurkan sekali agar kita membaca doa-doa kita dihubungkan dengan Asmaul Husna Rabbuna Azza wa Jal. Dan ini yang dipuji juga di dalam syariat, seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang al-husna, yang baik. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian
agar meminta apa-apa yang kalian inginkan sesuai dengan nama-nama al-husna yang Allah sebutkan pada dirinya. Dan di ayat lain di dalam surat Al-Isra Allah menyatakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Maka di dalam ayat ini perintah agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Allah atau dengan sebutan Ar-Rahman. Ini menandakan bahwa Ar-Rahman ismun min asma'illah. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka dari apa-apa yang kamu berdoa, pergunakanlah nama-nama Allah al-asma al-husna. Maka dari dua ayat tadi disunahkan agar kita ini berdoa dengan menyebut nama-nama al-husna. Maka oleh sebab itu berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah itu al-asmaul husna, berdoalah dengan asmaul husna tersebut. Di dalam ayat ini juga kata dia, asbatalahul asmaul husna wa amara bidu'a biha. Maka Allah menegaskan di dalam ayatnya bahwa dia mempunyai al-asmaul husna dan menyuruh agar berdoa dengan asmaul husna tersebut. Kemudian berdalil dengan ayat yang kita sebutkan tadi, ud'ullah aud'ur rahman. Maka ini yang bisa kita ambil faidah dari matan tersebut. Dan juga untuk permasalahan al-wilayah, maka al-wilayah ataupun perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala seperti di doa ini, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar kamu dilindungi oleh Allah dan dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka al-wilayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya terbagi menjadi dua. Al-wilayah al-khassah, yakni perlindungan dan penjagaan yang khusus, ini untuk kaum muslimin. Dan juga ada yang bersifat am, untuk seluruh makhluknya. Karena meskipun mereka kufar dan musyrikun, Yahud dan Nasara, Al-Majus dan sebagainya, mereka mahmakan seperti itu, kufur kepada Allah, tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah. Dan Allah memberikan bagi mereka al-wilayah, keamanan dan juga penjagaan, mengatur rezeki mereka dan sebagainya. Maka kita katakan di sini di dalam matan ini, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah memberikan wilayah kepada kamu, yakni maknanya di sini wilayah yang khassah bagi kaum muslimin. Dengan apa? Dengan Allah membimbing mereka dengan hidayah dan dengan rizkinya. Dan wilayah yang khassah ini seperti disebutkan banyak di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Yunus Allah menyatakan, alla inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di dalam ayat ini Allah nyatakan bahwa aulia Allah, mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Maka di sini disebutkan menjadi pendalilannya aulia Allah, mereka yang menjadi wali-wali Allah dan Allah menjadi pelindung atas mereka. Ini untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah nyatakan di dalam ayat yang kita lewat tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Di dalam ayat ini juga bahwa wilayah yang Allah berikan bagi mereka kaum mukminin alladzina amanu adalah wilayah al-khassah. Dan adapun dalil bahwa Allah juga memberikan perlindungan dan pengaturan dan penjagaan bagi mereka orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang kafir, karena mereka pun adalah hamba-hamba Allah di dunia ini. Maka Allah banyak memberikan ayat-ayatnya yang menjelaskan bahwa al-wilayah umum bagi kafir dan bagi musyrik dari kaumnya, di mana Allah di sini menyatakan di dalam ayatnya, summa ruddu ilallahi maulahumul haq ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Maka di dalam ayat ini Allah katakan di dalam surat Al-An'am, summa ruddu ilallahi maulahum, maka mereka orang-orang kufar, musyrik dan sebagainya itu akan dikembalikan kepada Allah
Dan Allah itu maulahumul haq, adalah pelindung-pelindung bagi mereka yang benar, bukan para syaitan, bukan iblis yang mereka sembah, ataupun bahkan jamadat, ataupun patung-patung dan benda-benda mati yang mereka sembah dijadikan Tuhan. Tetapi mereka akan dikembalikan semuanya ilallah maulahumul haq, yang mana Allah itu adalah pelindung-pelindung dia yang maha benar, yang hakiki. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kufar juga dan musyrik dinamakan Allah ini maula bagi mereka, tetapi maula dari segi am, dari segi Allah itu yang mengatur mereka, memberikan rezeki kepada mereka, tidak mendolimi mereka. Tetapi dari segi syariah, maka mereka adalah musuh-musuh Allah. Adapun bagi kaum muslimin dinamakan juga al-wilayah, tapi wilayah khasah, wilayah yang Allah ridhoi dan sebagainya. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Jazakumullahu khairan.